tidur. Dulu masak sama anak. Nah besoknya lagi dua ya kecil-kecil. Baru hari ini apa pergiat. Berarti banyak ya kandidatnya dalam 1 tahun aja. Tahun ini 3, tahun besok 2, terus tahun besok lagi. Makanya pengangkatan PNS nggak ada. Kan dari guru yang ketiga ngaco. Dan di jumlah KKI kita itu paling banyak ya 19. SMP kita tuh paling. Kalau teknik cukup, enggak teknik juga lebih kita, guru yang lebih. Guru banyak asli. Guru 10. Apanya? Guru coba 10, teknik 9, kita 19. Kemarin kebalik. Teknik 10. Ngaco siapa yang nulis? Teknik 9, guru 10. Siapa yang nulis? Lah, kemarin teknik 10 sih guru 9, udah sesuai. Mana sih? Kata siapa lu? Kok kata siapa lu ya kemarin kan udah sesuai. Kembali kali ini salah isinya. Coba buka. Tanda terimanya aja masih tadi tanda terimanya aja masih di sini. Tadi setengah 6 tuh. Baikin. Mandi hujan dulu. Oh, ada hujan. Mie ayam. Rumah tadi kan 11 sama Ya. itu sama siapa? Cuma bikin rumah. Ini udah pindah. Tangi di atas kan. Gila. Kalau dia sekarang ada JLP, lain juga kita. Polanya doang gitu Oh kan. iya. Jadi mau mengentaskan pemerintah pusat mengentaskan honor, tapi di daerahnya pinjam terus. Tapi gedeknya lagi pemerintah pusatnya kagak mau ngisi kekurangannya kan gitu. Iya. Jadi suruh tutup penerimaan honorer, tapi Kita berbicara walaupun Allah itu tidak melihat kita, istilahnya begitulah garis besarnya manusiawi. Kalau dia mah
Wali dong itu mah cowok. Contohnya katanya, ini kayak jadi mau pemilihan wakil. Siapa yang bagus jadi wakil di Indonesia? Itu Pak Hasan yang lihat apa Pak Jen yang ngaku? Pak Jen ya, udah iya udah dah. Iya makanya. Udah putus. Makanya kan Bu Yuni yang cium tangan. Oh ternyata Kan Toto bilang cuma Pak Jen doang yang bilang saya aja nih kayak iya. iya benar itu diucap juga. Oh iya. Pasca kebenaran nih kan. Enggak. Yang orang Padang tuh yang cuma bilang gitu lah, ada pensiun. Sopian. Topion, yang musim mulu. Itu mau minta duit dong, makanya ada Toto males. Biarin aja loh, kasihan lah orang gila. Loh. 2 tahun dari Pak Diki. Oh my god. Kasihan Pak Toto kan. Kenapa Diki? Kok kita nggak minta anak Herman sama Amir? Ini jadi di Babat sebenarnya dulu Ya, blok Mbak, per blok itu. Iya, karena tuh orang itu yang mengusung, mendukung, Iya, di support, wakil. mengangkat, nah itu Suksesnya deh. makanya udah naik kayak itu. Politik transaksional. Oke, kita kan dari wakilnya menjorok-jorokkan. Oh. Dulu ya. Ih, sakit perut. Awas. Mas tulisan gue bener gak begini? Apa tiba-tiba kebalik? Ini salah lihat. Oh iya bener. Makanya kan gua bilang begini. Dulu 9 Pas gua ambil berkas, Gurunya belum pada masuk. Baterai gue Wow, ini jadi jangan pelosan. Maya, Wahab. Wahab. Iya. Makanya kan gua bilang 10 kok guru perasaan yang banyak cuma 10. Udah lah, pokoknya gua bawa buat cek. Itu kalau teknik kita Lebih apa Pak? lebih lah. Yang kok kakaknya? Kan digabung 13 sebetulnya 24 per berapa? 24 bagi per 1. Iya. Plus 1. Hitung ya. Kita KKI 11. KKI 10. Oh iya, KKI 10. 10 PNS 2 12. Sargi 13. 13. Si Ono sama 14. Dapur, Pak. Tetap jatuhnya mah ada di situ. Ya ada ya. Dan sekarang sebelum nggak masuk dapur itu gimana? Iya, tetap ada lah datanya. 13, 14 dulu di 1. Pokoknya kalau misalnya ada mana ada lagi PNS sama ada mana CPNS atau PNS. PNS dari utara. Nah, itu yang Pajaman. Pajaman ya. Hati-hati bener. Yang Jadi? bukan di Pajaman, bukan yang kepala sekolah siapa? 187. Oleh lagi. Kalijak. Nah, lagi temen yang kepala 187 gue bilang ngapain? Ya tetap. Ya maksud gue kalau mau datang mah yang ada Itu sekolah. karena yang kemarin gue pengen ke JP 2 katanya mau udah jadi. Saya pada oh iya kan kosong di terapan Dia nggak kosong kita sebenarnya mah. Yang usianya itu aja. Yang sini sih udah PNS Mbak. Iya yang usia itu mah yang bawaannya kepala sekolah 187. Nah ini kalau yang Sip. dari utara, itu dia dari utara juga dia sama. iya. Lah, terus dia cuma pindah nggak jadi. Kalau dikirimin segeran dikit cewek mah nggak apa-apa dah. Iya si Bonita, Bonia. Ini mah yang dikirim ya. Rezeki elah. gua dong dapat Ibnu sama Robi. Ya, ada kerjaan, kita kerja. Gua setrum dari bangku, dari setrum. lu ngomong bang kalau buat dapat kalau memang Gua balikin kan kalau kemarin Pak Ji Jahat sama Pak Ji Nana waktu yang mau 187 lah Pak. Kalau mau ngapain dia mau pergi ke sini sekolahnya aja di 187. Kalau mau nolong teman lu, bilang aja.
Kita sih kalau dipikirin tuh buat apa di sini? Harus kerja. Iya makanya. Bisa ya gue kan setrum bang betul gitu. Aku bisa kerja mah. Bisa kerja sendiri. Suruh-suruh orang tua. Kalau tahu sendiri kalau duduk mah mau nyuruh kita tolongin orang tua. Kenapa dikasih kerjaan ayo? Pegang aset. Karena mungkin orang komputer. Lah megang dulu kesiswaan. Apa? Ayo juga data. Kamu apa yang tidak berbau dengan komputer? Mungkin sih jangan kan pekerjaan mungkin actingnya sendiri kerjanya Jadi depan. Usia berapa? salah banget Habisin kita doang kali. tetap lah gitu. Daddy's on the bus, so I love you. I love you. Daddy's on the bus, so I love you. All through the town. Bukan gue dari zaman kita kerja di sini sampai sekarang ada yang film baru yang ada kan pernah ngangkat doang. Coba lu ingat dah selama lu kerja di sini ada baru dari dinas lah atau dari kementerian lah sampai kita di sini berapa tahun Itu udah perawat. makanya dari perawan Sirina sampai punya anak satu. Sementara katanya kakaknya anggaran kuotanya dibatasi. Udah mau nanya dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Bukan wabarakatuh. sekolah kecuali di rumah sebagai Sudah siap buat belajar pelajaran IPA nih ya? ya apa namanya? Awal dulu negara dulu. Tapi itu nanti dia bilang, tentang negara tuh triliunan berapa ribu triliun. Oh, tidak paling banyak kebagiannya. Halo Hilda, selamat pagi. Tidak, no. Sudah siap. Oke. Coba Bapak panggil satu persatu ya, Bapak cek ya kesiapannya ya. Apakah sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran? Nia sudah siap? Nia Nuraini, suara Bapak kedengaran nggak? Siap ya? Siap Pak. Oke, sudah siap ya? Siap. Ya, ya. Oke, baiklah. Marilah kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, ayo disiapkan dulu buku catatannya, karena nanti ada hal-hal penting yang akan Bapak sampaikan. Coba Bapak mau lihat mana anak-anak yang sudah memegang bukunya semua. Coba Bapak mau lihat, coba dinyalakan kameranya anak-anak. Buku catatannya udah siap? Oke, mantap nih. Udah ada, siapa nih? Udah ada Azilah ya? Azilah sudah siap ya? Kasih jempol di kamera kalau udah siap. Kemudian ada siapa lagi nih masih mati, yang lainnya kameranya? Ada Restu udah siap Restu. Catatannya mana nak?
Oke, mantap ya. Kasih jempol di kamera. Berikutnya ada Oppo A12. Siapa nih kok namanya Oppo A12? Ada Muhammad Farhan ya? Muhammad Farhan mana? Oke, siap ya. Pakai kaos ya kamu ya, Naya? Ganti dulu, nah, pakai baju batik kayak Bapak nih. Jadi nanti pertemuan kita akan direkam soalnya, nak. Bentar, Pak. Oke, pakai baju batik ya, Farhan ya. Aris, halo Aris, bisa dengar suara Bapak? Aris Dwi Anda. Halo Pak. Bisa ya, udah siap ya? Coba, udah pakai baju batik atau belum? Bapak mau lihat. Iya sudah Pak. Kenapa? Kok putus-putus? Belum. Sebentar. Udah. Ya, pakai baju batik dulu. Hilda, halo Hilda Grace. Halo, Pak. Ya, sudah siap belajar? Siap, Pak. Kamu belum pakai baju batik ya? Oke, udah mantap Hilda. Udah ready kita semua ya? Udah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, sudah ada 14 partisipan yang ikut ya di sini ya. Kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa di dalam hati. Semoga kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Setuju ya? Oke, Bapak minta untuk Muhammad Farhansyah. Ada? Kamu pimpin doa ya, Nak ya? Bisa? Siapa? Udah pernah pimpin doa belum kelas 7? Belum. Nah, caranya begini ya nanti ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Seperti itu ya Farhan ya? Ya Pak. Oke, silakan kamu mulai doa, Nak. Baiklah teman-teman, mari kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah lengkap semua ya. Ada Aris Dwi Anda. Halo Aris. Bagaimana perasaannya belajar dari rumah? Halo Pak. Ya, bagaimana perasaannya belajar dari rumah? Biasa aja apa enak? Baik-baik aja. Baik-baik aja ya. Biasa Jadi aja. kita langsung mulai materinya aja ya anak-anak ya semua ya. Siapin buku catatannya, oke? Ya. Semoga koneksi kita nggak putus-putus, amin ya. Dah, kita mulai. Nanti selama materi, mic-nya Bapak matiin semua ya. Jadi hanya bisa mendengarkan dari suara Bapak, oke? Jadi yang lain nggak bisa berisik ya. Oke, mute all. Yes. Baiklah anak-anak, silakan disiapkan buku catatannya. Kita mulai. Pertemuan kita kali ini kita akan belajar mengenai jaringan. Gitu ya. Nah, perlu kamu catat dulu yang pertama, jaringan itu adalah jaringan adalah kumpulan sel sejenis yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Saya ulangi ya. Jadi kalau jaringan adalah kumpulan sel sejenis yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jadi nanti sel pada ngumpul semua satu persatu, nanti dia akan membentuk dengan yang disebut dengan jaringan. Jadi sel sama sel pada saling menempel, tumpuk menumpuk, lama-lama menjadi jaringan. Gitu ya. Nah, yang akan kita pelajari anak-anak pada hari ini nanti adalah jaringan hewan.
Nah, jaringan tumbuhannya nanti akan dipelajari lagi di pertemuan berikutnya. Kemudian, jaringan pada hewan itu nanti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita akan mempelajari 7 buah jaringan pada hewan. Gitu ya. Jaringan pada hewan itu yang pertama ada yang namanya jaringan epitel. Tulis ya. Jaringan epitel. Di situ kamu tulis jaringan epitel adalah jaringan pelapis pada makhluk hidup. Jaringan paling luar, dia melapisi makhluk hidup. Jaringan epitel adalah jaringan paling luar pada makhluk hidup dan dia melapisi tubuh makhluk hidup. Itu ya. Kemudian ada yang namanya jaringan otot. Nah, jaringan otot itu adalah jaringan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Kamu tulis di situ. Jaringan otot adalah jaringan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Itu ya. Jaringan otot adalah jaringan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Yang ketiga, ada yang namanya jaringan tulang. Ya, kamu tulis jaringan tulang adalah jaringan yang berfungsi sebagai alat gerak pasif. Begitu. Kemudian Bapak mau tanya nih. Bapak dinyalakan mic-nya ya. Ada Nia Nur Aini. Oke, mic-nya bisa dinyalain nggak? Oke, Nia ini dipelajari apa belum di pertemuan yang sebelumnya? Di catatan kamu udah ada apa belum? Udah, Pak. Udah ya? Udah. Jaringan pada hewan, emang udah ya? Udah, Bapak kan pernah ngasih video ini. Oh, tapi cuman bagian akhirnya doang ya, belum sampai masuk kan ya? Belum sampai dijelasin, baru disebutin doang ya? Oh ya udah, oke. Berarti Bapak lanjut lagi ya, ini penjelasannya Bapak jelasin ya. Iya, Pak. Oke, Bapak mute lagi semuanya. Kemudian ada yang namanya jaringan ikat, jaringan darah. Jaringan darah itu berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh, gitu ya. Jaringan darah berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian ada jaringan syaraf. Ya, jaringan syaraf itu nanti fungsinya untuk membawa rangsangan dari luar. Jadi kalau kita menyentuh sesuatu nih, benda yang tajam kan kita berdarah tuh, terasa sakit. Itu nanti diterima oleh yang namanya jaringan syaraf. Jadi fungsinya jaringan syaraf adalah membawa rangsangan dari tubuh menuju ke otak. Ya, membawa rangsangan dari tubuh menuju ke otak. Yang terakhir ada yang namanya jaringan lemak, yaitu jaringan yang berfungsi sebagai sumber energi cadangan. Sumber energi cadangan pada makhluk hidup. Oke, kita lanjut ya. Nah, slide-nya nggak berganti. Oke, kemudian pada jaringan hewan, itu kan yang pertama tadi ada epitel ya. Nah, kamu catat nih. Epitel itu kan tadi jaringan pelapis tuh yang ada pada kulit. Nah, epitel itu ciri-cirinya dia tersusun dari sel-sel yang rapat dan berdekatan. Kamu salin ya, kamu catat ya. Jaringan epitel itu tersusun dari sel-sel yang rapat dan berdekatan. Yang kedua, jaringan ini berfungsi untuk melapisi suatu permukaan, organ dalam atau permukaan luar. Cirinya yang ketiga, dia berfungsi untuk menerima rangsangan. Dan
sebagai tempat berbagai kelenjar. Kelenjar apa yang ada di bagian epitel? Kalau pada kulit, nama kelenjarnya adalah kelenjar keringat. Nih. Kamu salin ya, kamu catat ya. Kalau pada kulit disebut kelenjar keringat. Nah, paham ya? Kita lanjut lagi. Sudah mencatatnya? Kita lanjut ke bagian berikutnya. Bagian berikutnya yaitu jaringan otot. Nah, jaringan otot itu ciri-cirinya adalah yang satu, pertama nih, memiliki kemampuan kontraksi dan relaksasi. Memiliki kemampuan kontraksi dan relaksasi. Kemudian yang kedua, itu sebagai alat gerak aktif untuk menggerakkan rangka tulang. Yang ketiga, ciri-cirinya terdiri dari jaringan otot polos, jaringan otot lurik, dan jaringan otot jantung. Gitu ya. Nah, kamu catat. Terus penjelasannya gini nih, kita lihat yang gambar di atas ya. Yang ini, yang bentuknya bercabang, seperti batang dia bercabang, ada inti selnya di tengah, ini disebut sebagai otot jantung. Nih yang gambarnya seperti ini, nanti kalau ketemu soal ya, di buku atau di online ketemu soal seperti ini bentuknya adalah bentuk otot jantung. Yang bentuknya seperti batang-batang seperti ini, silinder, ini disebut sebagai otot lurik atau disebut juga dengan otot gerak aktif. Kemudian yang bentuknya pipih, nih seperti ini, gelondong, bentuknya pipih seperti ini disebut sebagai otot polos. Contohnya ada di usus. Jadi dia nanti bergeraknya tidak kita atur, tidak kita sadari. Jadi dia bergerak sendiri. Gitu ya. Nah, Bapak mau nyalakan dulu mic-nya. Gimana bisa kita lanjut lagi? Bapak pelan-pelan nih karena online gini nggak tahu apakah udah nyatat apakah belum. Kita lanjut lagi ya. Oh, masih nyatat ya. Nah, dicatat dulu. Ini ada pertanyaan dari Hilda. Maaf Pak, jaringan yang terakhir fungsinya apa Pak? Jaringan yang terakhir tadi jaringan apa ya? Mana tuh? Kita cek ya jaringan yang terakhir yang mana nih? Nggak ada. Oh, jaringan hewan yang terakhir tadi. Bentar ya, Bapak cek dulu. Lupa namanya apa tadi. Jaringan lemak. Oh, jaringan lemak fungsinya itu untuk sebagai tempat cadangan energi. Sebagai tempat cadangan energi. Jadi kalau misalkan manusia terdampar di tengah laut nih, kagak ada makanan, kagak langsung mati. Tapi manusia itu nanti masih ada masih ada cadangannya gitu ya. Masih ada cadangan energinya menggunakan jaringan lemak. Kemudian dari Muhammad Farhansyah, jaringan hewan yang jaringan ikat sama epitel apa tadi Pak? Ketinggalan. Nah, jaringan ikat ya, jaringan ikat itu fungsinya untuk mengikat. Contoh nih, kamu punya tangan nih, lengan atas sama lengan bawah itu kan kepisah ya tulangnya ya kan? Nanti diikat itu sama yang namanya sendi. Nah, jaringan ikat itu adalah jaringan yang ada pada sendi, gitu. Supaya badan kita pada nyatu. Kalau di pintu namanya engsel, kalau di manusia namanya sendi. Jadi supaya tulang sama tulangnya nyambung, itu namanya jaringan ikat. Jadi fungsinya untuk mengikat
bagian-bagian tubuh. Jadi jaringan ikat fungsinya untuk mengikat bagian-bagian tubuh. Gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Pertanyaannya nanti dikirim lewat chat aja ya semuanya anak-anak ya. Ya, Pak. Oke, kita udah masuk ke otot tadi, kita lanjut ke tulang ya. Nah, jaringan tulang dan tulang rawan. Berbeda apa sama nih tulang sama tulang rawan? Berbeda. Tulang rawan itu tulang yang bisa dibengkokin. Contohnya ada di telinga kita. Kan kalau kita pegang telinga kita rasanya kayak ada tulangnya, tapi dia bisa dibengkokin. Nah, itu disebut dengan tulang rawan. Nah, kalau tulang biasa itu namanya tulang yang tulang sejati. Dia tuh jadi keras bentuknya. Paham ya? Nah, jaringan tulang dan tulang rawan ini ciri-cirinya ada 3. 1, sebagai alat gerak pasif. Ya. Yang kedua, untuk menegakkan tubuh dan memberi bentuk tubuh. Ya. Yang ketiga, untuk melindungi alat-alat tubuh yang penting. Jadi untuk menegakkan bentuk tubuh, maksudnya kalau kita nggak ada tulang, kan otot kita kan nempel di tulang tuh. Kalau kagak ada tulangnya, badannya lemes, letoy, kagak ada tulang. Jadi lembek, paham ya? Nah, untuk melindungi tubuh-tubuh yang penting, contohnya kayak tulang rusuk nih di dada. Di dada kita kan ada tulang rusuk tuh. Di dalam tulang rusuk itu nanti ada jantung, paru-paru, jeroan. Nah, jadi dilindungi semuanya sama tulang-tulang. Paham ya? Oke, udah dicatat yang ini, kita lanjut lagi nih. Kalau udah. Udah ya, Aris? Sudah, Pak. Oke, lanjut lagi. Berikutnya ada yang namanya jaringan ikat. Nah, jaringan ikat fungsinya ada 2. Yang pertama, sebagai alat pelindung, sebagai pelindung atau proteksi, penunjang, dan mengikat berbagai jaringan organ. Gitu ya. Fungsinya sebagai pelindung atau proteksi, penunjang, dan mengikat berbagai jaringan dan organ. Kemudian yang kedua, itu fungsinya untuk menyimpan lemak serta menghancurkan bakteri dan sel yang sudah mati. Jadi itu ada pada jaringan ikat. Jaringan ikat tadi bahasa Indonesianya apa? Sendi. Ya, bahasa Indonesianya adalah jaringan sendi. Menyimpan lemak serta menghancurkan bakteri yang sudah mati. Kita lanjut lagi ya. Oh, masih nyatet nih. Oke, kita lanjut lagi. Yang berikutnya ada yang disebut dengan mana nih? Kok dia nggak gerak? Jaringan syaraf atau neuron. Ya, jaringan syaraf atau neuron ada 5 fungsi. Dia menerima rangsangan dari lingkungan. Yang kedua, dia menyalurkan rangsangan ke bagian tubuh. Yang ketiga, menyalurkan respon dari otak. Yang keempat, mengatur kerjasama organ tubuh. Yang kelima, terdiri dari neuron sensorik, neuron motorik, maupun neuron konektor. Itu ya. Pak, ini ada 3 nih, sensorik, motorik, konektor. Apa perbedaannya? Nanti ini bakal dijelaskan lebih jelas lagi
ketika kamu nanti ngambil di SMA jurusan IPA. Jadi nanti dipecah-pecah lagi ya. Kalau kita masih SMP, kita belajar secara garis besarnya aja nih. Ada 5 fungsi neuron. Gitu ya. Kalau udah nyatetnya bilang ya, biar Bapak lanjut lagi. Oke, Oppo A12 sudah selesai. Siapa tuh Oppo A12 namanya? Ini Bapak ganti ya, nama kamu siapa nak? Kok namanya Oppo sih, kesian amat. Nur Fadilah Nufus. Apa? Nur Fadilah Nufus. Oke, Nur Fadila Nufus ya. Loh, kok dia malah begini? Bentar. Nur Fadila Nufus. Oke, udah Bapak ganti namanya. Kita lanjut lagi yang tadi ya. Nah, udah sampai ke sini. Tadi yang ini neuron udah. Terakhir kita masuk ke jaringan darah merah. Jadi habis ini udah selesai nih materinya. Cuma sampai di sini untuk jaringan pada hewan ya. Jaringan darah merah fungsinya ada 2, mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Catat dah. Mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Oke, udah ya. Baiklah anak-anak, materi kita mengenai jaringan tumbuhan, jaringan hewan, udah habis sampai di sini. Di pertemuan berikutnya entar kita belajar mengenai jaringan tumbuhan, gitu ya. Bapak mau bikin kuis dulu nih, apakah ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau ada yang mau ditanyakan, nyalakan mic-nya. Coba Bapak tanya sama Nia. Nia, bagaimana Nia? Sudah mengerti materinya? Ngerti? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Kalau gitu Bapak bikin kuis. Jadi kuis ini nanti buat nambahin nilai kalau kita ulangan ya. Habis jaringan tumbuhan nanti kita habis. Kita bakal ulangan. Kuisnya ini nanti kamu jawab di bagian chat, oke? Jadi kita adu cepat ya. Yang jawabnya paling dulu dapat skor, nanti Bapak kasih besar. Untuk ulangannya Bapak kasih poin tambahan. Oke ya. Pertanyaannya silakan kamu jawab di chat ya. Kalau ngomong langsung didiskualifikasi, nggak dapat poin. Jawab di chat. Pertanyaannya adalah ini. Oke. Apakah fungsi dari jaringan ikat? Oke. Coba di chat ditulis apakah fungsi dari jaringan ikat. Wah, udah ada yang jawab nih. Berfungsi untuk mengikat bagian-bagian tubuh. Oke. Ada Azilah ya. Azilah nyalain mic-nya. Mana Azilah? Azilah, kamu benar ya, Nak? Kamu kelas berapa, Azilah? Kelas 7G. 7G. Aduh, Bapak nggak ada pulpennya lagi, nggak bisa nandain. Tunggu ya, bentar.
Waalaikumsalam. Azilah 7G ya. Iya, Pak. Lagi ya pertanyaan berikutnya. Wah, yang lainnya jawab nih, ketinggalan ya. Lagi, cepetan buru-buruan jawabnya di chat. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah fungsi dari jaringan sel darah merah? Nah, tulis di situ di chat. Apakah fungsi dari... Wah, banyak nih yang jawab nih. Lalah. Untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Nah, benar nih. Yang duluan jawab adalah Quina ya. Quina. Halo Quina, nyalain mic-nya. Iya, Pak. Quina, kamu kelas berapa, Nak? 7G. 7G ya. Ya. Nah, 7G belum ada nih yang jawab nih. Lagi ya? Mau lagi? Bapak Ya. kasih kuisnya lagi ya. Oke, soal berikutnya adalah apakah fungsi oh jangan fungsi deh. Apakah perbedaan tulang dengan tulang lunak tadi tuh? Jaringan tulang lunak. Ayo. Belum ada yang jawab. Quina kan udah jawab tadi. Ayo yang lain. Masih ada peluang untuk menjawab. Ayo yang lain. Diketik jawabannya. Oh iya. Tulang rawan ya. Tulang lunak lagi Bapak salah ngomong. Tulang sejati sama tulang rawan ya. Nur Fadilah. Mana Nur Fadilah? Saya, Pak. Oke, Nur Fadilah kelas berapa? 7H. Wah, mantep nih dari 7H. Ini mau lanjut lagi atau bagaimana nih? Bapak tanya sama Miftahul Hussein. Miftahul Hussein. Nggak ada suaranya deh. Rio Febrian. Oke, Rio. Lanjut lagi ya, 2 pertanyaan lagi ya. Ya, Pak. Jadi 5 siswa nih dapat poin tambahan. Oke. Sip. Pertanyaan berikutnya adalah, Bapak cari dulu nih dari yang tadi. Oke. Apakah yang terjadi pada tubuh kalau di tubuh kita tidak ada tulang? Gampang tuh. Jadi nggak bisa berdiri. Orang nggak dijawab. Iya, Ngetik. Pak. Siapa yang ngetik ya? Siapa nih? Tora ya. Mana nih Tora nih? Tora orangnya mana nih Tora? Ya, Halo Pak. Tora. Tora kamu kelas berapa nih? Bener nih Tora. Kelas semua, Pak. 7G, Pak. Apa? 7G. Tora 7G ya. Saya nemenin itu juga semua kan ya. Oke. Lalu terakhir. Orang kelima nih. Pertanyaannya adalah Oke, tadi Bapak ngomong mengenai kelenjar ya. Kelenjar apa yang ada pada jaringan epitel? Coba dicek di catatannya tadi ada tuh. Kelenjar apa yang ada pada jaringan epitel? Ayo. Siapa nih yang jawab duluan nih? Oh Hilda nggak boleh kan Hilda tadi udah. Belum ya? Hilda belum. Hilda dapat poin ya. Hilda Grace kelas berapa nak? Kelas 7H, Pak. Oke, 7H. Ya udah anak-anak, pertemuan kita hari ini sudah cukup sampai di sini ya. Gimana? Puas? Kalau puas, acungkan jempolnya di kamera. Kita ambil gambar dulu ya sebagai dokumentasi kita hari ini. Oke? Yuk, semua kameranya dinyalain. Bapak mau ambil gambar. Yuk.
Semuanya gaya ya ke kamera ya. 1, 2, 3. Oke. Ya udah habis ini kita kuis ya. Kuisnya ada dari Google Form. Jadi nanti Bapak bagi linknya di kelas ya. Di apa? Di Forkom, oke? Enggak, Bapak nggak pakai Classroom, Bapak langsung kasih di Forkom aja ya. Oke. Kita tutup deh sama Rio. Rio tadi tahu ya, kita tutup dengan hamdalah. Kita akhiri pertemuan kita untuk di Zoom meeting, tapi di Zoom meeting udah selesai, tapi habis ini kita ke Forkom ya. Cek link dari Bapak untuk ngerjain tugasnya hari ini, oke? Dah, sampai jumpa semuanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nana Supriyatna. Nana Supriyatna.